Oke, kembali lagi dengan saya Nizar Rehan dalam channel YouTube Jagat Jualan. Di channel ini saya akan membahas masalah trik dan tip serta edukasi seputar dunia marketplace online. Jadi jangan lupa klik like, share, and subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan dengan video terbaru yang saya bagikan lewat channel YouTube ini. Baiklah, hari ini saya akan membahas masalah reseller or dropshipper. Banyak sekali yang menanyakan masalah tentang ini. Om, mending ngambil reseller atau dropshipper sih? Om, jualan online pemula itu mending jadi reseller atau dropshipper? Oke, mari kita bahas. Nah, mungkin sobat-sobat seller di sini sudah tidak asing dong dengan kata reseller dan dropshipper. Apalagi yang sudah lama terjun di dunia marketplace online, pastinya pernah merasakan jadi keduanya dong. Nah, maka di sini saya akan berbagi pengalaman saya menjadi reseller dan dropshipper. Saya akan membahas pertama mengenai definisi antara reseller dan dropshipper. Nah, yang pertama, menurut definisi, reseller yaitu orang yang menyetok barang dari supplier. Jadi dia tidak produksi sendiri guys, melainkan dia mencari supplier untuk dijadikan mitra usahanya dengan membeli produknya serta dijual lagi di toko si reseller tersebut. Nah, sebagai definisi mengerucutnya, yaitu reseller adalah orang yang tidak produksi barang sendiri, melainkan dia menyetok barang dari supplier dan dijual lagi di tokonya. Jadi dia ibaratkan menyetok barang untuk dijual kembali di toko si reseller tersebut. Nah, kembali lagi ke definisi dropshipper. Sedangkan dropshipper mempunyai arti orang yang mencari supplier untuk dijadikan mitra usahanya. Dia hanya menjual produk si supplier tersebut tanpa harus menyetok, kemudian mengemas, bahkan mengirim. Nah, jadi ketika ada orderan masuk di toko si dropshipper tadi tinggal koordinasi dengan supplier yang sudah bekerja sama dan dijadikan mitra usahanya tadi. Dan dari produk, kemudian pengemasan, bahkan pengiriman itu menjadi tanggung jawab dari si supplier tersebut atau si pihak ketiga tersebut. Nah, jadi dropshipper tadi mempunyai definisi yang mengerucut, yaitu orang yang menjualkan produk si supplier tanpa harus menyetok, kemudian mengemas dan mengirim. Jadi dia hanya sekedar menjualkan dengan toko si dropshipper tadi, sama alamannya dengan toko si supplier yang sudah sebelumnya kerjasama atau menjadi salah satu pihak ketiga dari si dropshipper tersebut. Nah, kemudian kekurangan atau kelebihan dari reseller dan dropshipper itu apa sih Om? Nah, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari reseller dahulu. Nah, dari segi produk pastinya si reseller tadi dapat harga yang lebih murah daripada dropshipper. Karena apa? Karena si reseller tersebut harus membeli produk dari supplier dengan kuantiti yang ditentukan, tetapi harus mengeluarkan modal. Ya, jadi modalnya tidak sedikit. Kemudian keuntungan dari segi harga jual. Nah, si reseller lebih mudah menentukan harga jual karena kembali yang ke awal tadi, dia dapat harga produk yang lebih murah karena dia mengeluarkan modal untuk membeli beberapa kuantiti produk dari supplier. Nah, kemudian dia punya PR juga. Ya, kekurangannya dia punya PR. Apa PR-nya? Dia harus menghabiskan stok yang ada. Ketika dia punya stok, dia harus menghabiskan stok tersebut untuk perputaran modal selanjutnya. Karena tidak mungkin dong produk yang tidak laku itu terus menerus ditimbun di rumahnya. Maka
Gimana caranya si reseller tersebut harus menghabiskan stok yang ada. Untuk selanjutnya modal tersebut dijadikan untuk permodalan produk selanjutnya. Ya, jadi tidak boleh lama-lama menyimpan stok produk yang tidak laku terjual. Jadi seperti itu. Kemudian dari segi efisiensi dan efektivitas, reseller lebih bisa berinovasi terhadap perkembangan tren produk. Karena apa? Karena dia punya modal. Nah, ketika ada produk yang lagi tren atau yang lagi hype pada masanya, dia perlu mengeluarkan modal untuk membeli produk tersebut agar dia nantinya bisa lebih awal menjual produk tersebut dan bisa laris di dalam jualan online-nya. Tetapi dia tidak bisa bersantai-santai ketika berjualan. Karena apa? Karena dia punya toko sendiri dan dia punya produk sendiri. Ketika ada orderan masuk, dia harus segera cepat-cepat untuk mengemas dan mengirim produk atau orderan tersebut agar tidak terlambat dalam pengiriman yang mengakibatkan penalti dalam tokonya. Kemudian kita ke kelebihan dan kekurangan dropshipper. Nah, kelebihan dan kekurangan dari segi produk, si dropshipper tadi tidak perlu modal untuk membeli produk untuk dijadikan nantinya dijual kembali di toko si dropshipper tersebut. Karena si dropshipper tadi sudah bekerja sama dengan pihak ketiga atau si supplier. Jadi dia cuma perlu HP, kemudian paket kuota, kemudian platform untuk jualan. Dan tetapi kekurangan dari si dropshipper tadi, ketika ada orderan masuk di tokonya, dia tidak tahu produk yang dikirimkan ke calon pembeli tadi itu cacat atau tidak, sempurna atau tidak, karena dia tidak tahu produk yang dikirimkan ke calon pembeli tersebut, karena semuanya itu menjadi tanggung jawab si pihak ketiga atau si supplier. Kemudian dari segi harga jual, nah ini yang perlu digarisbawahi ya. Untuk dropshipper itu memang agak sulit untuk bersaing, apalagi kalau si supplier ikut nimbrung di jualan online juga. Nah, pasti akan ada persaingan yang kuat. Belum lagi yang dropship ke supplier kita atau ke supplier tadi itu juga banyak. Pastinya akan susah menentukan harga jual. Nah, di situ prinsipnya yaitu untung dikit, yang penting cuan. Ya, jadi tidak perlu untung banyak, kita sambil belajar, kita ambil keuntungan sedikit-sedikit ya guys. Kita juga kesulitan update stok produk. Ya, karena apa? Karena manajemen dari supplier itu kebanyakan susah dalam menentukan stok produk yang tersisa di toko si supplier tersebut. Nah, maka dari itu ketika ada orderan masuk, kemudian di toko online si supplier tadi juga habis, kemudian kan calon pembeli masuk ke toko kita. Nah, ketika ada yang order, kemudian kita cari ke supplier juga nggak ada. Nah, itu susahnya. Kita harus memutar balik otak kita sehingga orderan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi PR si dropshipper. Kemudian dari segi efektivitas dan efisiensi, dropshipper lebih enak dalam penjualan produknya. Karena toko si dropshipper tadi ikut di alamat toko si supplier. Jadi mau dikerjakan kapan saja dan di mana saja sangat memungkinkan dan sangat bisa. Karena dropshipper jika ada orderan masuk itu tinggal koordinasi dengan si supplier. Tetapi ada kekurangannya juga. Si dropshipper tadi tidak bisa berinovasi dengan produk yang ada atau yang lagi tren sekarang, karena semua produk itu sudah ditentukan dari si supplier. Jadi tidak bisa request, misalnya ada produk A lagi hype, oh ini produk A lagi hype, gimana kalau kita nyetok ini? Nggak bisa, karena semua kebutuhan produk yang dijual itu ikut di supplier. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan antara reseller dan dropshipper. Nah, saya punya saran nih, ketika sobat-sobat seller di sini mencari supplier. Nah, sarannya, jadi yang pertama,
ini untuk reseller dan dropshipper, carilah supplier yang dia produksi sendiri atau tangan pertama. Karena apa? Karena pasti dapat harga produk yang murah, yang nantinya ketika dijual lagi kita tidak bingung untuk menentukan harga jual atau atau keuntungan yang mau kita ambil. Kemudian ini saran untuk dropshipper. Yang pertama, carilah supplier yang amanah. Maksudnya amanah di sini gimana? Nah, ketika ada orderan kita yang masuk, kita kan sebagai dropshipper nih. Ketika ada orderan yang masuk, barang yang dikirim dari si supplier itu sama dengan apa yang diinginkan dari calon pembeli tersebut. Jadi namanya supplier yang amanah itu dia mengirim barang yang sama dan tidak ada kerusakan bahkan kecacatan fisik dari segi produk. Nah, kemudian carilah supplier yang responsif. Nah, maksudnya responsif di sini yaitu reseller yang bisa diajak koordinasi secepat mungkin. Ketika ada orderan masuk, kita langsung koordinasi dengan supplier, maka dia membalas chatnya atau mungkin dari segi pesan itu dapat responsif secepat mungkin agar nantinya ketika ada orderan masuk itu tidak terlambat dalam pengiriman, atau ketika ada stok yang kosong itu bisa cepat-cepat dikabari kalau stok tersebut kosong. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi untuk supplier bagi dropshipper nih ya, carilah supplier yang menyediakan resi otomatis. Nah, ini karena apa? Karena hampir semua ya di marketplace online itu semuanya hampir menggunakan resi otomatis. Nah, karena biar tidak ada pengiriman dua resi secara bersamaan. Ya kita bisa sih chat di CS platform kita, tetapi sangat ribet. Ya kalau bisa sekali ada resi otomatis kita kirimkan ke supplier dan kemudian langsung diproses. Jadi seperti itu. Nah, sekarang gimana Om? Mau ngambil reseller atau dropshipper? Nah, saran saya, jika sobat-sobat seller di sini punya modal dan ingin terjun dan menguasai jualan online, saya sarankan untuk sobat-sobat seller, jika punya modal dan ingin terjun di dunia marketplace online, silakan mengambil reseller. Ya, tapi syaratnya harus kalian riset dulu produk sesuai kebutuhan pasar agar nantinya ketika produk tersebut terbeli dengan modal yang cukup banyak, kemudian dijual kembali di toko tersebut, maka produk tersebut akan laris. Ya, jadi perlu riset yang benar-benar agar produk tersebut laris. Nah, itu bagi seller yang punya modal. Nah, kemudian untuk seller-seller pemula khususnya yang ingin jualan atau yang ingin mencoba jualan online, saya sarankan ngambil dropshipper aja. Karena apa? Karena dropshipper minim modal. Ya, mungkin kita cuma perlu HP, kemudian kuota internet, kemudian platform untuk jualan, bisa Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Nah, kita cuma perlu mencari supplier. Nah, supplier yang dicari itu sudah saya sebutkan seperti yang di atas tadi. Ya, carilah minimal seperti itu, mempunyai kriteria seperti itu, agar nantinya ke depannya toko sobat-sobat seller itu bisa enak jalannya dan bisa memperoleh laba atau profit keuntungan sesuai yang diinginkan. Oke, penjelasan saya cukup sekian. Apabila kakak-kakak punya saran atau trik tentang apa aja yang perlu dibahas di video selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Dan jangan lewatkan video terbaru saya seputar dunia marketplace online dengan menekan tombol subscribe. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.